أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian Al-Quran yang saya hormati dan muliakan, yang hadir bersama kita di Masjid An-Nur maupun yang mengikuti dari kediaman masing-masing. Malam ini kuliah ke-38 kita akan menjelaskan bahwa Islam itu din al-haq. Kita kembali akan menjelaskan wawasan Al-Quran tentang Islam din al-haq. Mengapa ini penting? Karena di akhir zaman ini kembali orang merumuskan, misalnya ada yang berpikir ini agama Islam sudah kadaluarsa, ini perlu diciptakan sintesa antara macam-macam agama, maka yang paling mungkin disatukan itu adalah Yahudi, Nasrani, Islam. Lalu orang mengusulkan tentang millah Ibrahim. Pandangan seperti ini di zaman modern ini muncul. Karena itu kita ingin mengajak hadirin untuk kembali memahami bagaimana Al-Quran menjelaskan bahwa Islam itu din al-haq, agama yang benar. Kita akan memahami 3 ayat. Ini dalam Al-Quran hanya 3 ayat yang menyebut Islam din al-haq. Ayat yang pertama, nanti redaksinya dari 3 ayat ini 2 yang persis sama. Yang kedua sedikit perbedaan. Jadi ayat yang pertama surat At-Taubah ayat 33. Kita akan baca selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa itu dia. Allah alladzi yang arsala telah mengutus. Allah yang telah mengutus Rasulahu, Rasulnya. Allah telah mengutus Rasulnya. Yang dimaksud dengan Rasulnya pada ayat ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasul Allah totalnya ada 313. Yang disebut namanya di dalam Al-Quran 25. Tapi yang dimaksud pada ayat ini Rasulahu, Rasulnya, Rasul Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Pertama, Nabi Allah mengutus Nabi Muhammad bil huda. Al-huda. Al-huda itu artinya petunjuk, bimbingan, arahan, atau guidance. Yang pertama, Nabi Muhammad itu membawa al-huda, bimbingan. Di dalam diri kita
guidance ini dibagi 4. Yang pertama, kedua, dan ketiga otomatis terjadi pada diri kita. Tapi yang keempat, ini yang disebut dengan, ini yang keempat. Yang pertama, guidance atau arahan, bimbingan itu disebut dengan al-hidayah al-ghariziyah. Bimbingan yang bersifat insting. Apa maksudnya? Manusia dilengkapi, manusia termasuk hewan itu dilengkapi oleh Allah dengan piranti. Piranti itu fasilitas untuk melindungi diri. Nah, ada yang sifatnya spontan, bersifat reflektif, itu adalah insting. Manusia tahu kalau dia kan, apalagi yang instingnya dilatih, orang yang biasa ke rimba, hutan, punya insting yang tajam, ini di dekat sekitar ini ada binatang buas, ada harimau, dia akan menghindar. Nah, ini namanya petunjuk oleh Allah. Karena fungsi petunjuk itu untuk menyelamatkan diri, untuk menjauhkan orang dari malapetaka. Itu namanya al-hidayah al-ghariziyah. Apakah Allah berikan kepada orang beriman? Enggak, kepada seluruh manusia saja. Bahkan hewan. Hewan juga punya naluri, punya insting untuk menyelamatkan diri. Ini kita masuk sedikit ke psikologi Al-Quran. Yang kedua hanya manusia, hewan enggak. Karena yang kedua itu al-hidayah al-aqliyah. Guidance berupa nalar. Pikiran. Ada yang bernalar rasional, ada yang bernalar kusut, tidak rasional. Irasional. Atau baiknya tidak. Ada orang yang terlatih untuk berpikir sistematis, logis. Nah, orang yang terlatih berpikir logis, sistematis, kritis, itu kemungkinan dia akan terhindar dari penipuan. Karena dia akan bertanya, akan terus. Nah, jadi garizah hidayah yang kedua itu berupa nalar pikiran. Nah, ini tidak khusus muslim ini. Ada orang Islam yang tidak terlatih menggunakan nalar, menggunakan pikiran. Ada yang terlatih, tidak khusus Islam, umum. Cuma bedanya dengan yang pertama, ini tidak berlaku pada hewan. Yang ketiga, al-hidayah ar-ruhiyah. Jadi guidance, bimbingan berupa kekuatan rohani. Cukup banyak di luar Islam pemikir-pemikir yang bisa menemukan bagian dari kebenaran Islam. Kita sebut saja beberapa. Mahatma Gandhi, dia berpikir tentang ahimsa. Ahimsa itu adalah sederhana, itu indah, sederhana, itu menjadi pangkal kedamaian. Nah, ini dia dari pikiran dan dari kecerdasan rohani menemukan sebagian dari inti ajaran Islam.
Ini yang kemudian oleh orang disimpulkan, oh semua orang bisa menemukan kebenaran, semua orang bisa masuk surga. Tunggu, itu hidayahnya berupa hidayah ruhi. Kalau dipadukan yang pertama dan yang kedua akan melahirkan 3 kecerdasan. Yang pertama, yang hidayah akliyah melahirkan kecerdasan intelek. Yang ruhiyah juga nanti akan berkembang dengan kecerdasan emosi, perasaan, dan kerohanian. Cukup banyak kita sering tertipu, teman-teman yang belajar studi agama-agama yang terpleset membenarkan semua agama karena dia melihat loh, kok para pemikir-pemikir di luar Islam yang bukan muslim juga menemukan bagian dari esensi ajaran Islam. Tuh. Lalu ada hidayah yang keempat. Nah, di ayat inilah yang bil huda itu hidayah yang keempat, yaitu al hidayah ad-diniyah. Bimbingan berupa agama. Yang ini didatangkan langsung. Jadi Allah mengutus Rasul, lalu Rasul diberi wahyu, diberi kitab, di dalamnya dijelaskan tentang hidayah, petunjuk. Petunjuknya agama. Ini yang menjamin keselamatan di dunia dan akhirat. Karena itu kalau ditanya, apa sih bedanya orang yang menggunakan kecerdasan pikiran, kecerdasan emosi, kecerdasan rohani dengan orang yang beragama? Atau nama lainnya kita ganti ini, kecerdasan intelek, emosi dan rohani dengan filsafat, dengan yang beragama. Yang menggunakan kecerdasan yang kedua tadi, atau bimbingan maksudnya hidayah akal dan rohani, atau menggunakan kecerdasan intelek, emosi, dan spiritual, unsur yang sangat positifnya, dia aktif mencari. Aktif mencari. Dia mencari, dia merenung, dia terus. Jadi, dia ditandakan aktif, sementara yang menggunakan agama cenderung pasif. Yang kedua, karena dia aktif, maka dia memfungsikan piranti. Piranti itu alat yang Allah berikan. Akal digunakan, perasaan difungsikan, rohani fungsikan. Itu aktif, ada korelasinya dengan fungsional, difungsikan. Sementara yang beragama cenderung untuk diam, kemudian bersifat pragmatis beragama. Yang ketiga, setelah dia aktif menggunakan pikiran, perasaan rohani, lalu dia akan sampai kepada tingkat untuk komparatif. Dia bandingkan. Ini yang kemudian cukup banyak orang yang butuh waktu 5 tahun, 10 tahun untuk masuk Islam. Karena dia mempelajari dulu. Begitu masuk Islam, militan. Kenapa militan? Karena beragamanya pakai nalar, pakai perasaan, pakai rohani, aktif, mencari, membandingkan, lalu dia menemukan sintesa. Keren. Sementara sisi lain yang mendapatkan bimbingan agama berdasarkan keturunan cenderung pasif, tidak termotivasi untuk menggunakan nalar,
menggunakan perasaan, menggunakan rohani, tidak tertarik untuk bertanya, tidak terbiasa untuk mengkaji, tidak tertarik pada ilmu. Nah, kondisi seperti ini, satu sisi ada untungnya aman sejak lahir jadi muslim. Tapi dengan kualitas biasa-biasa. Gitu. Kita ingin saya balik. Kita boleh jadi beruntung sebenarnya. Saya tetap harus melakukan bukan pembelaan, tapi memberikan telaah mendalam bahwa lahir dari keluarga muslim untung. Tetapi setelah itu mari kita lengkapi dengan memfungsikan nalar, emosi, dan rohani. Sehingga kita beragama betul-betul sejak kecil berada dalam religi, dalam keberagamaan, religius, tetapi dilengkapi dengan ilmu. Cuma belajarnya bukan hanya untuk mencari, karena kita sudah memeluk, tapi untuk pendalaman, sehingga terpadu antara ilmu dan amal. Begitu kira-kira. Ini kaitan dengan metodologi. Kenapa saya bicara seperti ini? Saya sedang menyiapkan silabus. Mata kuliahnya berat, tapi diajarkannya kepada anak-anak semester 2. Aduh, kenapa semester 2? Ini misalnya semester 6. Kalau S1. Atau nanti di S2. Islam dengan sains. Aduh. Terpaksa diubah, cari buku. Saya buku-buku lama. Nyusun RPS dituangkan ke dalam silabus dituangkan lagi ke dalam RPS itu rencana pembelajaran semester tuh sampai ke indikator pembelajaran, harus menjelaskan tentang filsafat ilmu pada anak-anak. Tapi saya sudah menemukan, alhamdulillah sudah menemukan format. Silabusnya sudah selesai, RPS-nya sudah disusun, kemudian indikator sedang saya siapkan. Akhirnya caranya anak-anak suruh meringkas buku saja, tapi terstruktur. Tapi meringkasnya per bab, per orang, nggak kelompok. Nah, mari kita lanjut lagi kepada kita. Karena itu di ayat ini yang pertama sebutnya bil huda, petunjuk. Nah, disebut huda di sini tadi hidayah diniyah. Bukan hidayah yang tadi yang 3. Yang pertama hidayah gariziyah, insting. Yang kedua hidayah akliyah, hidayah dalam bentuk kemampuan berpikir. Yang ketiga hidayah ruhiyah, hidayah dalam bentuk ketajaman emosi dan rohani. Nah, yang disebut oleh Allah yang keempat, bil huda ini hidayah diniyah, petunjuk berupa agama. Apa isinya? Wahyu dari Allah. Caranya bagaimana? Allah mengangkat Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad itu menjadi Rasul itu ada 4 tahap. Pertama dipilih. Siapa yang milih? Allah. Dipilih dulu nih. Setelah dipilih diangkat. Setelah diangkat, yang ketiga ditetapkan. Yang keempat diberi wahyu. Nah, wahyu inilah isinya bil huda. Gitu. Dalamnya adalah petunjuk. Petunjuknya berupa agama. Makanya wadinil haq. Agama yang benar. Karena al-huda, wahyu, di dalamnya berdasarkan wahyu ini tuh diinformasikan din al-haq, agama yang benar. Karena itu sudah sistematis bil huda dulu dalam Al-Qur'an, baru dinil haq. Tuh.
Untuk apa tujuannya? Liyudhirahu, supaya din al-hidayah itu idhar. Idhar itu apa? Idhar itu muncul. Ya, agama itu jangan dipendam, diam. Idhar. Idhar itu jelas. Seperti kita baca Quran, idhar itu kan jelas. Mengucapkan nun itu jelas. Idhar itu jelas. Duhur, terang artinya. Yudhiro itu Islam ini supaya muncul, aktual. Siapa yang memunculkan? Maka memang awalnya Rasul, tapi Rasul sudah wafat. Siapa? Kan Nabi menciptakan regenerasi. Sahabat, generasi pertama, ini anak didik Nabi, sahabat. Lalu generasi kedua, tabi'in. Generasi ketiga, tabi'in. Generasi keempat, as-salafus soleh. Ya, kita sudah generasi keberapa? Dari Rasulullah SAW. Rasulullah wafat sudah berapa abad yang lalu? Rasulullah wafat itu abad ke-7. Tahun 632 Rasulullah wafat. 632. Sekarang 2024. Tuh. Nah, ala dini kuli, atas agama seluruhnya. Yang dimaksud dengan ala dini kuli itu bukan berarti agama lain harus mati, harus hilang, harus lenyap. Bukan. Itu pandangan teroris. Kenapa? Saya sahabat mereka di lapas. Sahabat dialog, sahabat ngobrol. Ini saya kutip pendapat seseorang mereka. Pak Asep, saya setuju dengan Anda, dengan antum. Mereka pakai bahasa Arab lah, atau istilah Arab. Dengan antum setuju bahwa Islam itu dinil haq. Tapi menurut saya untuk liyudhirahu tidak bisa kita hidup dengan orang yang beda agama, kata mereka. Bagaimanapun mereka menghambat, bagaimanapun mereka pengganggu. Karena itu saya punya keyakinan bunuh saja mereka. Habisi di Indonesia, tinggal muslim semuanya. Baru Islam tegak. Tidak ada yang menghambat. Tidak ada yang menghalangi. Begitu mereka pandangannya. Lihat, cari ayat-ayat yang penggalan-penggalan yang di mana saja ketemu muslim, bunuh. Wow. Karena kerangkanya sistematis juga. Kalau maksud itu ada kerangkanya juga kalau didalami. Ketika saya diskusikan dengan para ahli, wah, enak nih Pak Asep nih temuan. Ya, pikir saya nemunya pakai paradigma. Apa Pak Asep paradigmanya? Kaget mereka, Al-Quran. Al-Quran bisa dijadikan paradigma. Kamu Al-Quran itu bisa jadikan titik tolak dalam kajian ilmiah. Bukan bisa, harus. Ketawa. Kalau saya katakan ini saya punya temuan akademik nih, ilmiah dari lapas. Tapi paradigmanya Al-Quran. Emang bisa. Muslim. Dokter. Itu. Masya Allah. Makanya semakin sedikit yang memahami Al-Quran dengan benar itu. Nah, jadi seperti itu gambarnya. Padahal itu bukan. Tetap. Yang dimunculkan itu liyudhiru ala dini kulli itu adalah satu, kualitas. Seorang muslim dengan keislamannya menjadi manusia berkualitas. Dia tunjukkan aspek ibadah, dia tunjukkan aspek muamalah, tunjukkan aspek iktisodiyat, ekonomi, tunjukkan aspek ilmu, unggul. Mau cerita agama dari sisi sumber, bisa. Dari sisi aplikasi, dari hulu sampai hilir, bisa. Seperti di zaman lalu. Sekarang kan kita mau ngomong agama, repot.
ngomong agama di tingkat teori, yes. Begitu, mana Muslim yang paling rendah pendidikannya di Indonesia, agamanya apa? Ya, yang paling miskin, agamanya apa? Yang tukang konflik, apa? Yang bisa dibayar ketika pemilu, yang tokohnya tidak punya pendirian. Nah, sampai di sini tidak liyudhirohu dong. Masa yang bukan Muslim punya nalar yang rasional tentang bagaimana perlunya kita memilih RT yang punya pikiran perubahan dan pembaruan. Jadi liyudhirohu itu sekarang pada tingkat aktual belum bisa dibuktikan. Tapi yakin Al-Qur'annya, ajarannya, konsepnya unggul. Tapi manusia muslimnya belum bisa membuktikan. Tuh. Insya Allah kita pelan-pelan melakukan revitalisasi. Revitalisasi itu menghidupkan kembali. Insya Allah. Itu. Jadi yang nanti harus unggul itu, apa yang unggul? Satu harus unggul itu adalah bagaimana hujah, argumentasi, bagaimana penjelasan, bagaimana pemahaman, sampai kemudian bagaimana penerapan. Harus unggul. Unggul, jadi singkatnya adalah unggul tuh. Unggul dalam konsep, unggul dalam aplikasi. Walau kariha, meskipun tidak suka, kariha itu bahasa Betawinya ogah. Kariha itu tidak suka, tidak mau, tidak senang, al-musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah. Mengapa yang menyekutukan Allah tidak suka? Ya bagaimanapun bertentangan dong, karena Islam mengajarkan prinsip tauhid. Al-musyrikun menggambarkan ada agama ini disebut menjadi bersinkritis. Apa itu sinkritis? Campur-campur. Seperti apa contohnya sinkritis? Banyak sinkritis itu. Tadi saya Jumatan di sebuah masjid. Seorang muadzin yang ustadz tiba-tiba bicara, Pak Asep dari Jawa Barat. Iya. Apakah Pak Asep masih tetesan Siliwangi? Apa perlunya? Kalau toh ada tetesan, pikir beda paradigma. Siliwangi, kafir, saya Muslim. Gitu. Andai kata saya garis ke atas, saya dari Baduy, Buhun, agama Karuhun, saya dapat hidayah. Gitu. Jadi nggak perlu dibanggakan. Rupanya yang bersangkutan masih membanggakan konsep leluhur, Buhun. Wow. Menurut saya ada garis yang sangat tegas, Al-Furqan, antara mereka di zaman jahiliyah dengan kita yang sudah menjadi Muslim. Dan kita bukan generasi pertama menjadi Muslim di Jawa Barat juga. Itu kira-kira. Rupanya dia masih, kenapa? Kaget juga. Saya belajar hadis. Lalu saya dapat ijazah dari seorang guru. Tapi gurunya mukasyafah. Mukasyafah itu mengalami keterbukaan. Katanya di kiri kanan saya ada Maung Jawa Barat. Waduh. Itu kan Siliwangi itu logonya macan. Maung.
Apa hubungannya? Belajar hadis Nabi masih dihubungkan dengan tampilnya tokoh-tokoh Prabu Siliwangi yang dilukiskan dengan kiri kanan masih muncul harimau. Sinkritis nih panjangannya Ustaz. Tapi saya waktunya singkat tadi. Kalau waktunya cukup nih Ustaz harus dicuci otaknya nih. Gitu. Ini masih soal Jawa Barat. Begitu. Kita lanjut sekarang. Oke. Sudah tergambar ya secara garis besar. Nah, ayat yang kedua hampir sama. Lihatnya huwallazi arsalahu bil huda wa dinil haqqi dini kulli. Tapi ujungnya beda. Kalau tadi warau kalihal musyrikun, ini waqafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menyaksikan. Gitu. Nah, ayat ini tadi saya sebelum berangkat penasaran. Saya buka tafsir Al-Muyassar kalangan As-Sabuni. Itu cukup tebal, satu jilid tetapi hampir 800 halaman gitu. Ini anak saya yang sedang umroh ngirim buku, ngirim kitab. Anaknya sih belum pulang, masih di kan. Nah, ternyata tafsirnya begini. Bagaimana Allah lah yang menyaksikan tuh ketika Nabi Muhammad sudah wafat, Nabi Muhammad sudah tidak bersama dengan umat, dan kita sudah lama, sudah jauh ditinggal oleh Nabi, Allah akan menyaksikan apakah Islam dinil haq ini liyudhiro, apakah muncul ke permukaan atau dikotori, dihalangi oleh umatnya sendiri. Karena ada kaidah sosiologis ini berasal dari Muhammad Abduh yang kaidahnya begini dalam bahasa Arab, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam, kemajuan Islam terhalang oleh orang-orang muslim. Jadi ada kalanya yang menghalangi Islam untuk idhar ini, untuk muncul, itu orang Islam. Orang Islam yang mana? Orang Islam yang perilakunya tidak mencerminkan Islam. Orang Islam. Tapi perilaku nggak ada beda dengan yang bukan Muslim. Sama-sama hedonis, sama-sama seks bebas, sama-sama miras, sama-sama judi, sama-sama korupsi, sama-sama nyogok pemilih. Nah, Muslim yang begini, menurut Muhammad Abduh, itu menghalangi kejayaan, kemurnian Islam. Tapi Muslim yang berusaha bersih, puritan, reformis, itu, nah itu yang akan menampilkan kemurnian Islam. Jadi ayat ini Allah yang menyaksikan. Dan terjadi siklus. Nah, karena itu kita tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti berjuang dengan sekuat tenaga supaya Pak RT yang akan kita pilih ini bisa mengharumkan Islam di kampung kita ini. Itu kan kita sebentar lagi akan memilih RT. Nah, ini yang kita pilih ini Pak RT yang punya komitmen tentang ke-RT-an, ke-Indonesiaan, ke-RT-an itu, dan keislaman. Jangan pilih yang tidak jelas. Gitu. Untuk apa ini? Ini bagian daripada ikhtiar, liyudhirahu ala dini, supaya Islam dan Muslim bersama yang sepakat dengan kita untuk bangun negeri ini bisa kembali mengharumkan Islam. Apa diharumkannya? Anti korupsi. Misalnya, hari kita tegakkan. Itu konsep riswah sampai akar-akarnya. Lalu nanti kalau anti korupsi yang bisa ditegakkan, kita bisa menghemat,
bisa punya gedung yang bagus, tapi anggarannya hemat. Sisa anggaran bisa digunakan untuk bangun sekolah, sehingga pendidikan maju, yaitu kehidupan maju, tapi kita tidak punya utang. Tuh. Di ayat yang terakhir, ini ya 3 ayat, kembali lagi sama seperti ayat yang pertama. Tuh, walau karihal musyrikun. Karena yang menjelaskan tentang leader itu hanya 3 ayat. Yaitu tadi, ini yang ketiga itu surat Shop ayat 9. Nah, ini uraian yang tadi saya uraikan itu. Jadi Allah mengutus Rasulullah dengan al-huda, petunjuk. Tapi petunjuknya bukan petunjuk yang 3 yang gratis. Petunjuk yang keempat. Kan yang pertama insting, yang kedua nalar, yang ketiga ruhani, yang keempat tadi petunjuk agama berdasarkan wahyu dari Allah. Yang kedua dinil haq. Nah, al-huda ini Al-Quran. Ayo kita lihat tafsirnya. Al-Quran, al-huda itu kitab yang membawa guidance bagi umat manusia. Dinillah itu agama yang benar, agama yang berdasarkan Al-Quran, agama yang berdasarkan guidance, agama yang berdasarkan wahyu. Karena agama itu dari segi ilmu-ilmu agama dibagi 2. Ada agama budaya yang disebut agama ardi, agama bumi. Tapi budayanya budaya spiritual. Ada agama samawi. Samawi itu agama langit. Untuk menggambarkan bahwa agama ini datang berdasarkan wahyu dari Allah. Berdasarkan al-huda tadi. Nah, agama samawi juga diserap oleh manusia. Ada yang lurus menyerapnya, ada yang bengkok. Contoh yang bengkok itu agama Nabi Isa itu agama tauhid. Yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan, Allah. Tapi tiba-tiba diyakini ini oleh pikirannya Konstantin, Kaisar Romawi, namanya Kaisar Konstantin pada tahun sekitar tahun 450, lalu dikokohkan Nabi Isa jadi Tuhan. Lalu diperkuat lewat konsili 1, konsili 2, konsili 4, konsili 5. Nah, ini sumbernya samawi, tapi menjadi kafir. Jadi itu Yahudi itu agama samawi, agama Allah, kitab Allah. Tapi oleh kaum Yahudi keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim dimodif. Maka terjadi penyimpangan. Al-Quran menggunakan istilah, ada beberapa istilah. Pertama, Al-Quran menggunakan tabdil, mengganti. Kedua, tagir, mengubah. Ketiga, tahrif, menggeser. Mengganti, mengubah, menggeser. Itu istilah Al-Quran menggambarkan. Tuh, tabdil, mengganti. Tagir, mengubah. Tahrif, menggeser. Hasilnya penyimpangan. Sama dengan agama bumi, sama-sama kufur, sama-sama kafir. Tapi Al-Quran tetap memberikan nilai lebih kepada yang samawi. Kenapa? Dengan disebut ahli kitab. Kenapa diberikan nilai lebih? Karena menghormati asal usulnya dari ajaran Nabi dan Rasul. Titik yang sama-sama kafir, sama-sama menyimpang. Lalu apakah kita tidak gaul dengan mereka? Ini di wilayah keyakinan dan ibadah. Wilayah muamalah kita bersepakat untuk bangun negeri bersama-sama untuk hidup rukun, hidup damai, sepanjang mereka bersepakat dengan kita untuk hidup damai. Dinil haq itu apa?
Dinil haq itu kalau diuraikan melalui cara pandang umum, itu agama yang memiliki 3 sistem. Istilah ini saya temukan dalam antropologi agama. Ada sistem kepercayaan, sistem hukum, sistem moral. Itu. Nah, ini istilah antropologi agama. Jadi agama itu memiliki sistem kepercayaan, lalu ada aturan, lalu ada baik buruk. Nah, lihat dalam Islam, ada nggak nih yang begini? Yang 3 sistem kepercayaan, sistem hukum, sistem moral itu. Nah, ini lebih konkret. Sistem kepercayaan itu nggak bisa konkret. Tauhid. Karena tauhid hanya menekankan Allah itu satu. Kalau sistem kepercayaan dalam agama-agama, yang penting memiliki kepercayaan. Apapun kepercayaannya, itu adalah agama. Ini kajiannya kan antropologi. Antropologi hanya menjelaskan agama dari sisi bagaimana penganutnya memiliki keyakinan. Dalam Islam, tauhid, sistem hukum, lebih detail, fikih, sistem moral, tasawuf. Apakah hanya itu? Tunggu. Tauhid ini dasar, landasan, fondasi ajaran Islam. Tauhid ini detailnya. Apa yang intinya? Akidah. Oh, akidah itu apa sebetulnya? Yang iman. Jadi dinil haq itu memiliki iman yang melahirkan akidah yang dirinci menjadi tauhid. Fikih itu apa? Fikih itu hukum Islam, tapi yang terinci, terapan, praktis. Apa sih intinya? Syariah. Oh, kalau gitu akidah syariah. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu akhlak. Oh, yang membicarakan tentang aspek dalam, yaitu membicarakan tentang jiwa, membicarakan tentang kalbu, tentang ruh. Gitu. Oh, kalau gitu apa yang disebut dalam antropologi agama sistem kepercayaan, Islam punya lengkap. Tuh, dan itu berdasarkan wahyu. Lalu konsepnya jelas. Oh, sistem hukum, fikih, syariah. Sistem moral, akhlak. Oh, dinil haq itu bisa membentuk perbedaan nggak? Bisa. Justru dinil haq itu akan idhar itu akan nampak, akan muncul kalau setiap muslim memiliki kepribadian muslim. Islam menjadi personality. Jadi jangan hanya Islam tinggi pribadinya biasa-biasa, berarti belum sesuai dong. Mestinya kalau agama Islam unggul, ya pribadinya juga unggul. Tapi tentu butuh perjuangan, karena muslim ini dibagi singkatannya dalam Al-Quran menjadi 8 tingkat. Coba kita sebut, kita di mana nih? Saya akan sebut 8 pelan-pelan. Ini semuanya menurut Al-Quran. Yang tertinggi, nabiyin, para nabi. Kita tidak bisa jadi nabi. Peringkat yang kedua, siddiqin. Yang beragama dengan benar, total 100% beragama sesuai dengan ajaran agama, nggak bisa. Peringkat yang ketiga, syuhada, yang keyakinannya terbukti dalam perilakunya. Itu peringkat ketiga. Masih belum nyandak. Belum nyandak, masih belum bisa. Lah, saya belum bisa di level 3. Level 4, as-solihin, orang-orang soleh. Tapi ukurannya ada 3.
taat kepada Allah, taat kepada Rasul, hidupnya membawa kedamaian, hidupnya membawa perbaikan. Itu level yang keempat, soleh. Level yang kelima, sabiqum bil khairat, bergegas mengejar kebaikan. Karena dia pernah mogok, berat mobil. Mogok itu berarti tidak menjalankan agama, pernah belok, pernah berhenti, lalu sadar. Nah, dalam keadaan sadar, dia mengejar. Makanya beda tipis dengan as-solihin. Sabiqum bil khairat itu sebetulnya menjadi as-solihin juga. Cuma kalau ya as-solihin sejak kecil sampai dewasa lurus, ini pernah berhenti, pernah belok, pernah salah jalan, tapi sadar balik lagi ke jalur. Ibaratnya gini, kelamaan di rest area. Wah, saya itu sholat ditinggal lama, nggak pernah ngaji, nggak pernah masjid. Tapi itu waktu muda, sekarang balik. Nah, sebetulnya empat tadi itu bedanya tipis. Yang keenam, muktasid, kelas ekonomi. Kata Ibn Taimiyah nih, Ibn Taimiyah penetapnya muktasid kan Al-Quran yang muktasid apa? Dia berbuat kebaikan enggak, tapi berbuat maksiat enggak. Nolong orang enggak, mengganggu enggak. Itu kelasnya kelas middle, kelas ekonomi yang untung enggak, rugi besar enggak. Untung besar enggak, rugi besar enggak. Itu muktasid. Itu yang level ke-6 itu. Level yang ke-7, dolimul nafsi, lebih banyak dosanya daripada kebaikannya kalau ini. Menganiaya diri sendiri. Itu level yang ke-7. Level yang ke-8, ini disebutkan, wa minan nasi ma ya'budullah ala harfin. Di antara manusia menyembah Allah, tapi di margin harfin itu sama dengan pinggir, margin, marginal, peri-peri, pinggiran. Apabila menjadi muslim itu membawa keuntungan duniawi, lanjut jadi muslim. Tapi dengan Islam kemudian tersingkir, gagal jadi anggota dewan, nggak dipilih umat Islam, saya kan muslim, tapi orang Islam nggak milih aku, udahlah, saya cari partai lain, kelompok lain yang menguntungkan duniawi. Nah, ini level yang ke-8. Jadi oportunis jadi muslim. Nah, seperti itu. Mana yang menggambarkan kepribadian muslim? Yang 1 sampai 4 yang excellent itu. Sampai 5 boleh lah. Ada 5 itu, kalau 5 bedanya tadi pernah bermasalah, tapi sekarang memperbaiki diri lalu mengejar kekurangan. Sampai 5. Begitu kira-kira. Kalau digambarkan. Nah, ini kalau ini, maka akan bisa liyudhirahu tuh, akan menjadikan Islam unggul atas agama lain. Kalau tidak, unggul saja ajarannya, tapi tidak unggul prakteknya. Gitu. Kalau ajaran tetap unggul dari Allah, tapi tidak terlihat dalam praktek, dalam kehidupan, dalam kenyataan. Gitu. Nah, kepribadian muslim itu akidah kokoh, ibadah istiqomah, mengikuti syariah, akhlak mulia. Gitu. Lalu ini diharapkan tauhid lurus, ibadah mengikuti aturan, fikih hidup bersih, fikih itu bersih, dekat dengan Allah, lalu dekat dengan hamba-hamba Allah. Maksudnya manusiawi. Begitu kira-kira. Nah, nanti dari aspek syariah, di aspek hukum, akan kelihatan keunggulan Islam itu pada apa disebut dengan kaidah maqasidus syariah. Maqasid itu artinya tujuan, maksud. Syariah itu hukum Islam. Tujuan hukum Islam. Nah, ini dirumuskan oleh ulama yang berasal dari Cordoba. Ketika Cordoba menjadi bagian dari kejayaan Islam di Eropa.
namanya Al-Qurtubi. Qurtubi itu ternyata itu ucapan Arab untuk Cordoba. Makanya di kampung saya ini Sukabumi banyak orang namanya Mang Qurtubi. Nah, saya masih ingat seorang yang ganteng penampilannya, tukang jahit, tapi suaranya bagus, suka jadi muadzin, kadang-kadang jadi imam, jadi itu tapi profesinya tukang jahit. Namanya Kartobi. Padahal ucapan Arabnya bukan Kartobi, Kurtubi. Gitu. Apa yang pertama nih? Menurut ulama yang berasal dari Cordoba ini. Nih, saya sengaja menggunakan istilah Arabnya. Jadi syariah Islam itu datang hifduddin untuk melindungi agama. Nomor satu agama dulu. Maksudnya apa? Supaya orang beragama benar mengikuti aturan yang diibadati Allah, menghadap Allahnya, ikut Rasul. Ketika menghadap Allah, mengikuti aturan. Aturan itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang rukun. Diikuti. Lalu agama diikuti. Karena syariah itu punya 4 arti. Yang arti bahasa syariah itu jalan menuju oase. Jalannya rame. Karena oase itu air. Semua orang butuh air. Jadi rame, padat menuju oase itu. Oase itu sumur di Timur Tengah. Itu namanya syawari atau syariah. Yang kedua, syariah itu agama, keseluruhan Islam itu. Syariah Nabi Musa, syariah Nabi Adam, itu namanya agama. Yang ketiga, baru berarti hukum Islam. Secara garis besar. Gitu. Jadi hifduddin ini adalah bagaimana memelihara agama, agama dijaga melalui ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT. Contoh, agama dalam kehidupan sosial, jaga supaya perkawinan itu tidak dilakukan dengan sesama muslim, tidak melakukan hubungan seksual sebelum akad, gitu. Bisa hanya melakukan menyalurkan seksualitas kepada pasangan yang sudah resmi, bukan menjadi perambah. Kan istri itu Al-Quran dikhususkan kebun. Ini tiba-tiba ada petani perambah masuk aja ke setiap kebun. Kebun orang dicangkul, setelah nyangkul kabur. Nah, itu kan tidak terlindungi. Yang kedua, hifdul akli. Syariah ini memelihara akal. Memelihara akal itu ada 2. Satu, akalnya terawat dengan cara tidak mengkonsumsi narkoba, miras yang membuat pikiran menjadi tidak berfungsi karena mabuk dan menjadi error karena narkotik. Ya, itu ya fisiknya akal. Yang kedua, bisa menghargai, bisa menggunakan kebebasan berpikir. Yang ketiga, hifdzun nafsi, melindungi jiwa. Sebab kalau tidak dilindungi, cenderung nanti yang kuat bisa dengan leluasa menghabiskan yang lemah. Gimana Israel ingin menghabiskan warga Palestina? Karena dia merasa meskipun Israel pemilik tanah, tapi kan Israel lemah, Palestina lemah. Gitu. Ini kalau tidak ada upaya yang melindungi, terjadilah pembersihan etnis. Yang keempat, hifdzun nasal. Tadi sudah diuraikan juga, melindungi keturunan. Supaya jelas siapa bapaknya. Hubungan anak dengan bapak itu bukan hanya hubungan biologis, tapi hubungan nasab. Dan terakhir, hifdzul mal, melindungi hak milik, properti, kekayaan, harta.
Gitu. Kenapa dilindungi? Jelas. Saya mendapatkannya dengan cara apa? Apakah saya dengan konsep warisan, berarti dari bapak ke anak, atau saya mendapatkannya melalui hibah, pemberian, atau saya mendapatkan melalui transaksi. Jelas. Transaksi. Ada dokumen, ada bukti, dan itu dibenarkan lewat notaris yang diakui memiliki keabsahan untuk hubungan perdata. Itu Allah. Nah, ini ada yang kaitan dengan urusan dengan konsep Tuhan, yaitu agama yang tidak. Tapi selebihnya kan berhubungan dengan kemanusiaan. 4 tentang kemanusiaan. Lalu keunggulannya di bidang wilayah itu wilayah dalam. Kalau wilayah tasawuf tadi wilayah luar, sekarang wilayah dalam. Jiwa yang bersih, dekat dengan Allah, merasakan dengan Allah. Ini keunggulan Islam dari sisi dimensi dalam, dimensi tasawuf, dimensi akhlak. Kalau yang tadi urusan luar, itu urusan syariah, urusan hukum, itu dinil hak. Nah, dinil hak itu apa kalau gitu? Nah, kalau dirumuskan menggunakan ini ada pendapat ulama, saya kutip, beliau merumuskannya menjadi 5, ini sudah 5 ya. Agama yang benar itu muatannya ada 5. Yang pertama al-uluhiyat, menjelaskan konsep tentang Tuhan yang sistematis, yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ibadah kecuali kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Allah berbeda dengan makhluk. Nah, ini semua al-uluhiyat. Al-uluhiyat itu akan diuraikan menjadi al-aqidah, al-aqaid, usuluddin, tauhid. Yang kedua, al-insaniyat, kemanusiaan. Nah, kemanusiaan itu ada dalam fikih, dalam hukum, ada dalam akhlak. Tapi intinya, Islam ini membawa ajaran yang akan menjadikan manusia itu menjadi berkualitas kemanusiaannya. Pada dirinya menjadi lebih berkualitas, lalu memancar kepada sesama. Berarti kehadirannya bukan hanya untuk aku, tapi aku menjadi kami, menjadi kita. 3 konsep. Aku, kami, kita. Ini saya baca buku. Itu tulisan buku ini yang terbaik saya baca tahun 85 ketika mahasiswa. Itu penulisnya pernah jadi Menteri Pendidikan. Pak Profesor namanya. Fuad Hasan. Psikolog, guru besar Fakultas Psikologi UI, pernah jadi Menteri Pendidikan. Arab sebetulnya. Ingat ya Pak ya? Nah, beliau menulis tentang filsafat aku, kami, kita. Tapi dari dalam covernya hanya tulis kami, kita. Begitu dalami, aku. Sadar dulu tentang diriku yang esensi, aku. Tapi aku ini memiliki kekamian. Kami sebagai muslim, kami sebagai bangsa Indonesia, kita, manusia, keseluruhan. Jadi transformasi. Nah, itulah al-insaniyah. Karena itu, mendidik ini insaniyatul insan, memanusiakan manusia. Bahasa Arabnya insaniyatul insan, memanusiakan manusia, mendidik. Tapi manusia yang bertuhan dong. Oh, bukan manusia yang sekuler, bukan manusia yang kafir, manusia yang ragu tentang Tuhan. Lalu, nah, pada saat kemanusiaan itu sudah bisa tumbuh, maka harus dikasih muatan al-adalah, kesetaraan. Al-adalat itu. Tapi kesetaraan dalam Islam disebut keadilan. Keadilannya dibagi 2. Keadilan distributif ketika berbagi,
Ada keadilan kualitatif. Yaitu ada yang tidak bisa dibagi. Misalnya memperlakukan semua agama. Nah, perlakuan beragama itu kalau kemudian diwujudkan dalam bentuk bantuan, lalu muslim lebih banyak. Nanti loh, Anda membantu masjid sampai 10 juta, tapi membantu gereja cuma 3 juta. Adil nggak? Dari segi distributif memang nggak adil, karena itu angka. Tapi dari segi jumlah masjid, jumlah umat muslim dibandingkan jumlah mereka, tetap perbedaan angka itu tetap dalam kerangka keadilan. Itu, tapi tidak semuanya harus pukul rata. Karena itu nanti keadilan ini bisa pada kebijakan. Pak RT yang benar seharusnya orang yang membakar gereja dihukum. Yang membakar masjid dihukum. Bukan yang membakar masjid dihukum, yang membakar gereja diundang ke istana. Balah. Ini RT nggak punya rasa kemanusiaan, nggak punya rasa keadilan, punya rasa kesetaraan. Ini RT yang terlampau pas-pasan, bahkan mungkin sangat minus tentang kemanusiaan. Gitu. Makanya RT yang begini dipastikan menghancurkan demokrasi, bukan membangun demokrasi. Gak ada siapa yang akan ngomong membangun. Gitu. Nah, karena itu, kasatnya akan melahirkan al-musawat. Al-musawat itu persamaan. Setidaknya seperti sama dalam hukum, sama dalam perlakuan, sama di dalam hak dan kewajiban. Ini akan penting ketika mengelola negeri yang sangat bernikah, sangat beragam. Dan yang terakhir, al-hurriyat. Berarti Islam memberikan kebebasan pilihan. Islam begitu memberikan kebebasan sampai kebebasan untuk beragama atau tidak beragama, untuk jadi muslim atau menjadi tidak muslim. Tapi kebebasan saja tidak cukup dalam Islam. Harus diberikan penjelasan mengapa penting menjadi muslim, meskipun Anda berhak untuk masuk Islam atau tidak masuk Islam. Cuma ketika Anda memilih jadi muslim, pakai penjelasan. Ketika Anda memilih resiko bukan tidak jadi muslim, juga dengan penjelasan. Karena harus masuk kepada tadi nalar rasa rohani. Nah itu. Hadirin demikian. Bagaimana? Nah ini baru menjadi unggul. Kalau ini unsur-unsur ini ada pada diri muslim, tokoh muslim, apalagi yang akan diusulkan, didukung menjadi ketua RT, nah ini akan terlihat. Oh, ternyata Dinul Haq ini akan menjadi unggul atas semua agama. Insya Allah. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana Nabi? Prakteknya Nabi. Apakah dirohum Nabi? Kita akan lihat. Ini kan cerita Al-Quran. Al-Quran itu kan Kangjeng Nabi. Gimana Nabi prakteknya? Singkat saja. Nah, gimana nih? Tapi tentu ini sejarah yang panjang itu akan dipadatkan. Penduduk Madinah terbagi ke dalam 5 partai. 5 bani. Enam bani. Nah, bani itu fungsinya di zaman modern mirip dengan partai. Dari 6 bani ini dibagi 2. Nomor 1, nomor 2 itu Arab. Bani Aus, Bani Hojrot itu Arab. Nomor 3
4, 5, 6 itu Yahudi. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Kainuqa, Bani Auf. Jumlah mereka ketika Muslim dipindah itu jumlahnya 51%. Dengan komposisi yang Bani Aws dan Bani Hajrat 35%, Yahudi 16%, Muslim 49%. Muslim itu terdiri dari Bani Aws dan Bani Hajrat yang masuk Islam, lalu diganti namanya jadi sahabat Ansor. Bani Aws Arab, Bani Hajrat Arab dan masuk Islam, oleh Nabi diganti namanya menjadi sahabat Ansor. Digabungkan dengan pendatang Muhajirin. Jumlahnya cukup banyak, 49%. Tapi yang mayoritas mereka 51. Bani-bani ini nggak akur, sering koalisi. Mestinya Bani Aws dengan Bani Hajrat gabung dong, Arab dengan Arab, lawan Yahudi. Enggak. Bani Hajrat koalisi dengan Bani Nadir, melawan Bani Quraidah, Bani Kainuqa, Bani Auf. Dan Bani Aus kebalikannya. Jadi terjadi Arab dengan Arab bermusuhan. Yahudi dengan Yahudi bermusuhan. Tidak ada persatuan. Tidak ada idealisme. Mereka hanya merebut sebatas kepentingan perut. Apa yang mereka cari? Keenam Bani ini. Satu. Mereka ingin jadi penguasa di Madinah. Untuk mendapatkan 3 keuntungan. 1. Keuntungannya karena ini jalur dagang. Dapat bea. 2. Dapat cukai. 3. Dapat komoditas. Barang-barang cuma ini. Ini semuanya duniawi. Bea, cukai, komoditas. Kemudian si Yahudi yang 4 partai ini menguasai pasar, jalur dagang. Sedangkan Arab, Bani Aws dan Bani Hajrat itu lebih banyak berfungsi sebagai petani, sebagai peternak, pedagang juga. Cuma Yahudi lebih kuat sebagai pedagang. Kenapa? Mereka nggak punya lahan, pendatang. Yang punya tanah, pribumi. Tapi Yahudi dagangnya menggunakan 4 sistem. 1, sistem ijon. Korma masih hijau, dibayar murah. Begitu panen, untung dapat panen. Sistem ijon. Yang kedua, sistem menimbun. Menimbun. Yang ketiga, menentukan harga. Bukan oleh petani, oleh pedagang. Ketika paceklik, harga tinggi. Ketika panen, jatuh. Keempat, sistem riba. Bisa meminjamkan uang, tapi nanti dibayar dengan kelipatan-kelipatan yang tinggi. Hasil akhir, nggak betah mereka. Maka Nabi diundang ke Madinah untuk menyatukan, untuk perubahan, untuk perbaikan. Jadi Nabi datang ke Lemah untuk mereformasi kehidupan orang Madinah yang kacau balau ini. Siapa yang mengundang Nabi? Sesepuh Bani Aws dan Bani Hajrat yang sudah bosan dengan konflik. Maka oleh Nabi diganti nama mereka Ansor. Tuh. Nabi menyatukan konflik dan polarisasi warga Madinah tadi, yang 6 tadi. Nah, ini langkah-langkah Nabi. Jadi oleh Nabi dipraktekkan itu tadi, liyudhiru ala dini yang teoritis 6, ilahiyat, insaniyat, ada itu Nabi dipraktekkan. Yang pertama, Nabi menyatukan Bani Aws dan Al-Hajjaj yang masih menjadi muslim menjadi sahabat Ansor. Itu langkah pertama. Yang kedua, Nabi menyatukan Muhajirin dan Ansor dalam persaudaraan Islam. Yang ketiga, Nabi menyatukan Muslim, Muhajirin dan Ansor dengan warga Madinah, yaitu Yahudi dan Arab-Arab yang masih musyrikun di bawah piagam Madinah.
Nah, untuk apa ini semua? Dengan itu Nabi terlihat, oh Islam unggul. Liyudhirahu tadi. Luar biasa, unggul. Jadi unggulnya bukan hanya ajarannya. Nabi praktekkan. 10 tahun loh Nabi berjuang. Dari 622 sampai 632 Masehi. Gitu. Coba lengkapnya gimana? Nah, ini lengkapnya nih. 5 kebijakan Nabi SAW sebagai kepala negara. Nabi Muhammad itu kalau di Mekah cuma 2 jabatannya. Agama semua. Seorang Nabi, seorang Rasul. Di Madinah 5. Nabi Muhammad tuh seorang Nabi. Kedua seorang Rasul. 3 kepala negara. 4 kepala pemerintahan. 5 panglima tertinggi angkatan perang. Kan sampai sekarang otomatis setiap kepala negara panglima tertinggi. 5. Nah, apa yang Nabi lakukan? Yang pertama Nabi membangun masjid. Kenapa masjid? Ini sarana untuk mengajarkan tauhid, mengajarkan kemanusiaan, mengajarkan keadilan, mengajarkan persamaan, mengajarkan kesetaraan di masjid. Dan Nabi bangun masjid juga tidak langsung di pusat kota, di pinggir dulu. Masjid Quba. Lalu masuk ke tengah pusat kota. Kedua, Nabi menguatkan persaudaraan sesama muslim. Tadi, Bani Aus, Bani Hojod yang muslim, jadikan Ansor. Ansor satukan dengan Muhajirin. Yang ketiga, mendirikan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu semacam konstitusi yang memberikan kesempatan semua warga Madinah menjadi warga negara. Yaitu muslim, yang dari Muhajirin dan Ansor, bersama yang masih mayoritas 35%, Arab yang masih musyrikun, dan 16% Yahudi yang 4 golongan. Lalu yang keempat, mengikat perjanjian dengan wali kota Mekah. Kan Nabi sudah mulai membicarakan aspek luar negeri. Kan 2 kota, jaraknya cukup jauh, 467 km. Nabi mencoba membangun. Dan terakhir, Nabi mengurungkan duta besar ke wilayah-wilayah Timur Tengah. Belum sampai ke Nusantara, terlalu jauh dari zaman itu. Nabi duta besarnya masih seputar Timur Tengah. Begitu kira-kira. Nah, itu semua ternyata liyudhirahu tadi ayat tadi itu bukan hanya teori, Nabi praktekkan. Inilah yang membuat Islam harum di masa awal, gitu. Saya kira udah sampai di ujung nih ngaji kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini sampai jam 10 Bu. Ini airnya pakai air apa ini? Tadi Pak Ismet. Oh, saya minum sekarang khusus. Nggak ada yang gula-gula, saya putih gitu saja. Maaf, walaupun ini kesukaan saya. Ada pertanyaan dari Bapak-Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita lihat dengan keadaan sekarang, waktu zaman Rasulullah itu, Madinah itu ada panutannya, adalah Rasulullah sendiri untuk membangun. Sehingga para bani semua tuh, ada 6 bani kan. Nah, bani itu semua nurut sama Rasulullah sebagai suatu kepala negara atau kepala daerah seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita di Indonesia, panutannya siapa? Nah, yang disebut para ulama yang sekarang aja merasa dirinya masing-masing unggul dan saling menyalahkan. Ya kan? Terus kita akhirnya kelompok-kelompok ini yang merasa unggul, kita akhirnya diadu domba. Ya kan? Dimanfaatkanlah pada orang-orang golongan yang di luar Islam. Akhirnya terpecah.
Nah, keadaan ini yang membuat Islam terpuruk. Nah, ini yang kita nggak akan bisa bangun negara ini. Gimana kita mau membangun, sedangkan mereka merasa diri mereka membuat para ulama ini unggul dengan kelompoknya. Ya, akhirnya kita nggak bisa mau apa-apa. Kalau udah merasa unggul, ya politik adu domba lah yang berjalan. Tanpa kita sadari seperti itu. Memang kita punya Al-Quran, tapi mereka membaca Al-Quran aja saling masing, loh ini harusnya begini, dan merasa unggul, dan mereka tidak akan saling menyalahkan antar satu kelompok dengan kelompok lain. Itu yang keadaannya akhirnya kita gampang dipecah-pecah. Nah, saking ada yang mencari dukungan dengan pemerintah, ada yang menjadi pengamat lah, yang jadi inilah, jadi itulah. Akhirnya seperti ini keadaannya. Makanya Islam terpuruk. Nggak akan pernah bisa maju di negara kita ini. Gitu, mungkin terima kasih. Ya, keadaan itu real. Tapi Al-Quran meminta kita jangan pesimis. Kita dibimbing oleh Al-Quran berpikir positif. Kalau berpikir pesimis, kita tidak menemukan mahroja, tidak menemukan solusi, itu tidak menemukan jalan keluar. Mari kita urai satu-satu. Ketika tidak ada teladan, Nabi oleh Al-Quran disebut uswah hasanah, teladan yang baik. Al-Quran itu menyebut uswah hasanah itu hanya 2 orang, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladan yang baik itu teladan yang lengkap menyeluruh. Jadi kebaikannya total. Maka ada yang melukiskannya seperti matahari. Nah, tapi di balik itu ada yang disebut keteladanan. Tapi keteladanannya tentu dengan tidak sempurna. Rasulullah menggunakan keteladanan yang kedua itu dengan teori cermin. Ini hadisnya. Al-mu'minu mir'atu ahi. Seorang muslim hendaklah menjadi cermin bagi saudaranya. Nah, ketika kita tidak menemukan cermin yang unggul, yang berada pada satu diri, satu person, seperti diri Rasulullah SAW, maka kita menemukan banyak cermin. Banyak cermin. Tapi cermin-cermin ini kita punya ukurannya kembalikan lagi pada Al-Quran, kembalikan lagi kepada sunnah Nabi, kembali lagi ke pandangan para ulama salaf. Gimana caranya? Cermin itu saya akan belajar dari Bapak. Bapak buat saya akan jadikan cermin. Semua kebaikan Bapak yang Bapak transformasikan dalam forum bersama akan menginspirasi saya. Bapak jadi uswah bagi kami, bagi aku. Kami bisa. Mudah-mudahan sekecil apapun juga dari diriku bisa menginspirasi Bapak. Nah, konsep ini oleh Al-Quran diwujudkan dengan tawasau. Tawasau itu saling berpesan, saling mengingatkan, saling menyadarkan. Jadi mutual bersama lain para pihak ini. Cuma Al-Quran berikan kerangka. Coba kamu saling menasihatinya dalam 3 hal. Pertama, bilhaq, yang benar. Ini dasar.
tentang iman, tentang akidah, tentang prinsip agama, al-haq dulu, saling. Yang kedua, bisobri, bagaimana sikap bertahan. Sobr artinya kokoh, bulat, tangguh, bertahan. Di tengah-tengah tidak ada teladan yang sentral yang satu. Yang ketiga, tawasaunya bil marhamah, saling membangun kasih sayang. Itu kerangka tawasau itu uhwah, saudaraan. Karena ayatnya kan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina awaikum. Mukmin dengan mukmin saudara. Coba lakukan perbaikan. Cuma nanti diberikan catatan. Salah satu catatan, jangan menjadikan yang bukan muslim sebagai bitona. Bitona itu apa? Jadi bukan muslim jangan jadikan bitona. Bitona itu punya dua arti. Pertama, Bapak Ibu, kalau Bapak terbiasa menunggang kuda, lalu kita memiliki pakaian yang nempel banget melindungi ke dalam tubuh. Itu namanya bitona. Karena orang naik kuda itu bisa 3 lapis. Pertama bitona, kedua baju kita biasa, ketiga baju pelindung. Terutama ini ketika kita perang. Nah, jadikanlah yang bukan muslim di lingkaran ketiga, keempat, kelima, jangan di lingkaran inti. Gitu, bitona itu di lingkaran inti. Gitu. Kata bitona juga berasal dari batnun, perut. Karena lingkaran inti itu yang paling nempel ke dalam perut. Nah, kalau ini dilakukan, tentu saja kualitasnya tidak akan sama dengan Rasul, dengan sahabat, dengan tabi'in. Tadi kan mengalami degradasi ini yang 8 level itu. Tapi tidak usah khawatir. Tetap muslim akan tumbuh, akan berkembang, akan ada perbaikan. Jika dinamika ini kita kelola bersama dengan sebaik-baiknya. Begitu. Jadi saya optimis, Pak. Optimis. Sekarang misalnya ada upaya yang akan jadi RT, ternyata latar belakangnya HMI, Masumi. Yang akan jadi wakil RT, latar belakangnya NU, PMI. Ini titik tolak untuk bersatu, tidak apa-apa optimis. Gitu. Apa-apa, saya harus melepas dong komitmen KMI-an saya. Sebab anak-anak KMI di Ciputat nggak mau. Pikir daripada nomor 2, nomor 3 error gitu. Kalian jadi negarawan lah. Gitu. Masih terasa karena konflik-konfliknya di kampus. Ya, jangan dibawa untuk membicarakan tingkat yang lebih tinggi. Kalau mau ngejar ke sana mah masih terasa dong. Karena kita pelaku di tingkat kampus, lepas ada. Toh dulu ketika Indonesia bersatu, merdeka bersatu, kita berpisah itu tahun 52. Tapi sejak 39 zaman Belanda, kita bersatu dalam Majelis Islam Indonesia, dalam konsep Masumi Jepang, Masumi setelah Indonesia merdeka. Gak apa-apa. Gitu. Itu kira-kira. Jadi singkatnya, saya setuju dengan pandangan Bapak. Mari kita sikapi dengan sikap yang realistis, tetap mengikuti panduan Al-Quran. Itu kira-kira. Wallahu a'lam. Jangan punya keyakinan, nggak bisa. Yang akan mengubah bukan aku, Allah kok. Gitu. Emang aku punya kemampuan apa? Kami punya kemampuan apa? Kita punya kemampuan apa? Jadi, dan optimis menghadapi keadaan. Begitu kira-kira pandangan Al-Quran. Jadi nyaman Al-Quran tuh membuat kita tetap bisa tidur, bisa nyaman. Meskipun kita tidak bisa diam, tetap harus berusaha, tetap harus berjuang untuk menginspirasi terus
umat kembali bersatu. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam. Yang lain, Pak Uli? Silakan ya, kalau nggak ada saya lanjut. Mangga silakan Pak Adam, ini hadir Pak Adam. Insya Allah. Oh, Ya Pak, perihal apa karena tidak kuatnya umat Islam mungkin bisa sebagai berkaca kepada di Palestina yang memang seperti umat Islamnya lemah lagi. Tapi dengan pembelajaran dia terus sepertinya saling menyatu. Mungkin itu yang bakal menjadikan dia kuat. Gitu. Ya. Mungkin menjadi ini juga kajian di sini kembali kepada Al-Quran dan hadis dan persaudaraan Muslim. Mungkin itu kali Pak. Iya, terima kasih Pak Adam. Saya hanya ingin sedikit memberikan catatan. Muslim di Palestina itu sebetulnya terbelah. Yang pertama, mereka yang terhimpun dalam Al-Fatah. Yang kedua, yang tidak puas dengan gaya Al-Fatah, yaitu yang didirikan oleh Syekh Muhammad Yasin, mendirikan Al-Harokah Al-Muqawwamah Al-Islamiyah, disingkat Hamas. Jadi singkatnya ada Fatah, ada Hamas. Dua-duanya mengambil inspirasi dari Islam, karena mereka Muslim. Itu. Fatah mengambil inspirasi konsep damai yang dibangun oleh Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab ketika menerima penyerahan Masjidil Al-Aqsa pada tahun 636 Masehi, 2 tahun belum jadi khalifah, beliau membangun perjanjian namanya Mitsaqul Aliyah. Mitsaqul Aliyah itu diinspirasi oleh Mitsaqul Madinah, Piagam Madinah. Maka Umar menyatukan 3 agama, Yahudi, Nasrani, Islam, untuk datang memelihara satu kota. Maka Al-Aqsa itu dirumuskan satu kota untuk 3 agama. Prinsip yang pertama, memberi kebebasan untuk menjalankan agama. Lalu satu sama lain bertanggung jawab untuk menciptakan kedamaian kota Yerusalem. Yahudi datang hari Sabtu. Titik kumpul mereka dinding ratapan untuk melakukan ritual. Ratapan ini itu sisa-sisa masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Dalam literatur barat disebut Solomon Temple. Padahal itu masjid. Ada dindingnya. Sisa bangunan asli. Umat Nasrani datang hari Ahad. Datangnya ke sebelah selatan. Namanya Kanisatul Qiyamah, Gereja Kebangkitan. Umat Islam datang ke Al-Aqsa sehari 5 kali membangun sholat berjamaah. Itu. Ketika Umar menawarkan ke mereka, kalian aja deh yang ngurus. Kata orang Yahudi, maaf Tuan Khalifah, kami cuma datang hari Sabtu. Kami tidak bisa datang ngurusi Al-Aqsa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad. Nggak bisa. Kata maksudnya, kalian aja umat Nasrani. Maaf, kami hanya datang hari Ahad. Kalau gitu, kami saja. Karena kami datang dalam satu hari 5 kali akan terawasi. Karena itu Muslim memimpin. Tapi tidak merasa unggul secara arogansi. Keunggulannya lewat kemanusiaan. Tadi yang saya prinsipnya.
Nah, Al-Fatah ingin mencontoh itu. Al-Fatah inilah yang mendirikan PLO. Tokoh utamanya Yasir Arafat. Sekarang Abbas Mahmud. Mahmud Abbas. Nah, gitu. Nah, tapi sekarang posisinya terbalik. Posisinya Umar yang sedang memegang tongkat. Maka Umar bisa memadukan. Umar tuh dalam dirinya dua hal menyatu. Umar juga ulama. Ulama pegang obor. Sekaligus dia pegang tongkat. Jadi Umar integrasi. Ulama sekaligus umaro. Ulama pegang obor. Sekaligus Umar juga umaro pegang tongkat. Jadi bisa mengendalikan. Sementara sekarang tongkatnya di tangan Yahudi. Yahudinya tidak punya etika. Tidak memegang moralitas. Jadi perjuangan PLO pasti dikibuli, diliciki, licikan terus menerus dari kan resolusi ke resolusi. Kalau nanti sudah menang Muslim lalu ingin membangun kerukunan, benar pilihan Fatah. Karena itu juga inspirasinya di Umar. Umar juga dari Nabi. Gitu. Tak bisa. Sementara Hamas berpikir lain. Dia realistis. Kata orang Sunda, Yahudinya belegug. Paham belegug ya orang Bogor mah? Itu. Gini. Belegug itu orang ajar Pak Muhtar. Ini pakai bahasa Bandung sedikit dengan bahasa Bogor. Terutama di Bogor yang dominan itu belegug sih ya. Itu. Gitu. Kata Hamas, Yahudinya belegug. Yang belegug itu nggak bisa dilawan pakai etika. Dia wajib pakai pedang. Pedang itu zaman klasik. Sekarang roket. Gitu. Harus pakai roket. Karena itu Hamas belajar bagaimana menguasai, memiliki roket, menggunakan roket yang lebih unggul. Maka Hamas itu namanya harokatul muqawwamah, artinya gerakan, harokatul muqawwamah itu perlawanan Islam. Itu karena itu dia kan tujuannya memang negara Palestina untuk semua. Nanti kalau sudah terbentuk negaranya, baru konsep yang diambil Fatah diterapkan. Karena sama-sama ini dari mana saya inspirasi? Dari Umar juga. Umar dari Rasul juga. Tapi konsep perang, Nabi juga perang Honda, perang Uhud, perang Badar. Ayo, memang ujung-ujungnya untuk damai. Jangan damai dulu. Belegug Yahudinya diajak damai. Gitu. Nah, konsep Pak Yasin ini, Kiai Yasin, bukan Kiai, ternyata militan. Apa? Yahudi merasa terganggu, kadang-kadang kecolongan. Nah, tapi ketika akan perang, si Hamas melakukan 3 prinsip. Prinsip yang pertama, sholat 5 waktu. Awal waktu berjamaah. Prinsip yang kedua, tahajud. Nah, pernah ditinggalkan. Prinsip yang ketiga, hafal Al-Quran. Dari mana inspirasinya? Lihat, Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel pada anak muda umur 25 tahun. Diganti Konstantinopel jadi Istanbul. Gara-gara sholat berjamaah, sholat tahajud, menghafal Al-Quran, tambah mampuan perang. Ini mah rohaninya. Lihat, Nuruddin Jengki. Lihat, Solihin Al-Ayyubi. Mereka bukan sahabat, jauh dari Nabi, seperti kita juga, bukan sahabat, tapi bisa bangun kembali. Itu yang unggul. Kali itu orang-orang Hamas tetap menghafal Al-Quran, dia paham betul Al-Quran tentang kesyahidan. Oh, nggak bisa dong perlawanan tanpa konsep kesyahidan. Syahid itu berani mati
untuk sorga, untuk agama, jadi militan. Apakah Hamas radikal? Apakah siapa yang radikal? Siapa yang teroris? Yang mencaplok Palestina. Sejak dari awal tuh si Belegug yang teroris lah. Itu gitu kira-kira. Nah, karena itu kalau kita mau mengambil inspirasi dari Muslim Palestina untuk perlawanan Hamas dong. Untuk nanti mengisi Fatah. Jangan salah posisi. Kalau yang damai dikedepankan, si Belegug dilawan dengan perundingan. Gak bisa. Si Belegug lawannya pakai roket. Gitu kira-kira gambaran sederhananya populer. Nah, kita gimana? Kita ingin Islam Nusantara itu ingin damai kayak gitu. Ya nggak bisa lah. Imigrasi. Jelas ya? Harus pakai. Kalau memang sebelah sana pakai roket. Tapi kalau sebelah sana enggak, kita nggak jangan memulai. Saya tidak menganjurkan. Tahajud saja roketnya. Kemudian sholat berjamaah, Al-Quran didalami. Tapi nggak boleh pesimis untuk kembali menyatukan umat. Palestina, ya walaupun Hamas melakukan satu hal yang itu, tapi didukung oleh Fatah dan Qassam. Ada 3 kan di sana. Ya, jadi Hamas, Fatah, Qassam. Jadi ada 3 militer di situ istilahnya. Tapi mereka bersatu, Pak. Ukhuwah Islamiyahnya, walaupun dia punya cara yang berbeda-beda, tapi pada saat satu pegang tonggak dan itu nyata, mereka juga mendukung. Tapi kalau kita di sini, kita pecah. Ukhuwah Islamiyahnya tidak dijalankan. Ini yang membedakan. Apa yang dikonsepkan Bapak? Emang kita harus begini. Tapi para pemimpin yang ada di Indonesia sendiri, Pak, paham yang tentang Bapak jalanin. Tapi tidak saya tahu, Pak, gitu. Semua tahu, merasakan. Tapi melihatnya, yang bedakan saya dengan Bapak begini. Ketika melihat keadaan, Bapak seakan-akan pesimis. Udahlah, gini aja nggak mungkin. Saya enggak. Ini mengapa di tengah-tengah sulit apapun, apa tidak melihat ada ruang, ada peluang, ada kesempatan. Itu Al-Quran mengajarkan as-sobru, mengajarkan daya tahan, mengajarkan memanfaatkan sekecil apapun juga ruang-ruang untuk tetap menyuarakan perdamaian, persatuan. Itu Bapak menang kayak Hamas, Bapak semangat. Tapi tidak melihat ruang-ruang untuk tetap kita mengupayakan, memperjuangkan damai. Kalau tidak terlihat, tidak akan ada perubahan. Tapi kalau melihat, lalu kita isi sekecil apapun juga, ini kan power. Walaupun powernya mungkin hanya disuarakan di masjid dengan jamaah yang seadanya, gitu. Tidak apa-apa. Karena power ini bagian dari usaha, dari perjuangan, bergulir. Toh yang akan mengabulkan dan melaksanakan bukan aku, bukan kami, bukan kita, Gusti Allah. Gitu. Gitu, Pak. Gitu. Bukankah sekarang yang disatukan oleh upaya kita untuk perubahan juga bagian daripada. Kadang-kadang ide itu saya kenapa? Itu kan idenya ide Nasdem. Tunggu dulu. Kadang-kadang pikiran berlain itu datang dari bukan Muslim atau dari orang yang tidak dikenal sebagai tokoh Muslim. Kalau itu berlian, kalau itu bisa jadi kekuatan untuk merubah, mengapa tidak kita dukung? Mengapa kita tidak jadi perkuat? Sekecil apapun begitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Saya setuju semua yang saya sampaikan. Kalau diikuti, maka lebih pesimis saya daripada Bapak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pernah saya punya pandangan kayak gitu,
ketika saya masih mahasiswa. Gitu. Baik ya, cukup ya. Nah, ini obrolan kita seperti itu. Sekali lagi, saya mengapresiasi pandangan-pandangan yang muncul di forum ini. Insya Allah saya hargai apresiasi. Mari kita tetap dialogkan, mari kita bicarakan dan apa yang bisa kita kontribusikan bagi umat ini. Selagi kita masih diberi kesempatan. Hadirin, mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.